Sambil menunggu kereta bawah tanah, ia menyadari bahwa teman masa kecilnya, Kato, juga berdiri di dekatnya, tetapi ia tidak menyapanya. Tiba-tiba seorang pria mabuk jatuh ke rel kereta dan tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Kato melompat dan mencoba memindahkan pria itu, tetapi ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia meminta bantuan orang banyak dan bahkan memanggil nama K, tetapi semua orang mengabaikannya. Karena tidak ada pilihan lain, Kato memindahkan pria itu sebisa mungkin dan begitu ia sampai di tepi peron, orang banyak akhirnya membantunya menarik pria itu ke atas. Pada saat itu kereta muncul dan K mencoba membantu Kato untuk kembali, tetapi keduanya malah jatuh. Kereta melindas mereka dan mereka bersiap untuk merasakan sakit, namun yang mengejutkan mereka malah muncul di dalam sebuah ruangan putih. Ada orang-orang lain yang kebingungan di sana dan sebuah bola hitam besar. Ia meninggalkan ruangan untuk memeriksa pintu, tetapi terkunci. Kato memeriksa jendela tetapi jendela itu juga tidak bisa dibuka. Kemudian Kato mengkonfrontasi K karena mengabaikannya di stasiun dan K mengaku tidak melihatnya. Saat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, orang-orang lain membenarkan bahwa mereka juga meninggal dan terbangun di ruangan ini. Tiba-tiba sinar laser keluar dari bola tersebut dan menciptakan tubuh wanita basah dari ketiadaan. Kelompok itu membenarkan bahwa begitulah cara mereka semua muncul di sini. Karena wanita itu telanjang, Hiroshi mencoba menatap tubuhnya, jadi Kato menutupinya dengan jaketnya sambil mengabaikan protes Hiroshi. Kemudian bola itu memainkan lagu bangun tidur sebelum sebuah pesan muncul di layarnya. Pesan itu mengatakan bahwa kehidupan lama mereka telah berakhir dan bola itu berhak memilih bagaimana mereka akan menjalani kehidupan baru mereka. Bola itu menunjukkan kepada mereka potret alien bawang dan menyuruh mereka untuk membunuhnya. Ketika bola itu terbuka, mereka menemukan banyak senjata di dalamnya dan seorang pria yang terhubung ke komputer. Dia tidak sadar dan tidak bereaksi ketika mereka menusuknya. Ada juga banyak koper dengan nama mereka dan mereka membukanya untuk menemukan beberapa setelan aneh. Tidak ada yang berani memakainya kecuali Kishimoto, yang juga waspada tetapi perlu menutupi tubuh telanjangnya. Kei memperhatikan bahwa Nishi sudah mengenakan setelan itu di bawah hoodie-nya. Saat mereka memeriksa senjata-senjata itu, Suzuki berbagi bahwa dia ingat dibius dan dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan mobil. Jadi mereka bertanya-tanya apakah mereka semua berhalusinasi karena obat-obatan, koma, atau sebuah eksperimen. Bola itu menyuruh mereka pergi saat hitungan mundur muncul di layar. Tiba-tiba tubuh mereka mulai menghilang dengan laser biru yang sama seperti sebelumnya. Seluruh kelompok diteleportasi keluar dan untuk sesaat mereka berpikir mereka bisa pulang. Jadi Nishi memutuskan untuk angkat bicara. Ternyata mereka berada di acara realitas virtual yang diproduksi oleh ayah Nishi. Acara itu bernama American Tryout dan diselenggarakan oleh American Cable TV dan Universitas Yale. Siapapun yang menyelesaikan misi akan memenangkan $100.000. Nishi mengaku dia meminta ayahnya untuk memasukkannya ke acara itu dengan sengaja. Kei melihat seorang anak di dekatnya dan Nishi memastikan itu adalah alien bawang. Mereka punya waktu 20 menit untuk membunuhnya, jadi sebagian besar kelompok mengejarnya. Namun, Kishimoto, Kei, dan Kato tetap tinggal di belakang. Setelah pengejaran singkat, kelompok itu berhasil mengepung anak itu, yang berpura-pura polos sebelum menyemburkan lendir dari hidungnya untuk mengalihkan perhatian mereka dan melarikan diri. Kei dan yang lainnya mencari di area tersebut dan menyadari tidak ada orang lain di sekitar. Rasanya seperti mereka berjalan berputar-putar. Tiba-tiba pengejaran itu melewati sisi mereka, jadi Kato dan Kishimoto memutuskan untuk mengikutinya. Kali ini, kelompok itu harus berlari lebih jauh untuk kembali mengepung anak itu di sebuah garasi. Hiroshi menembakkan pistolnya dan ledakan cahaya membuat lengan alien itu meledak. Bocah itu membalas dengan menebas kaki tiga pria, yang dengan marah menembakkan pistol mereka secara bersamaan. Alien itu meledak dan melumuri mereka dengan darah. Hal itu menyebabkan Suzuki muntah. Hiroshi menganggap ini menyenangkan dan mulai menembak tubuh itu berulang kali, menyebabkan lebih banyak ledakan darah sampai Kato menghentikannya. Pada saat itu, seorang pria yang sangat tinggi muncul di belakang mereka dan Hiroshi menghinanya. Maka pria itu memotong kakinya. Kemudian dia mengangkatnya dengan kepalanya. Jadi Hiroshi mengayunkan lengannya mencoba membebaskan diri. Ini membuat wig pria itu terlepas, mengungkapkan bahwa dia juga alien dan ayah dari anak laki-laki itu. Dua orang melepaskan tembakan, tetapi pria itu menggunakan tubuh Hiroshi sebagai perisai dan segera meledak. Kemudian pria itu memperlihatkan cakar besar dan mulai membunuh semua orang di garasi kecuali Kato. Kei mendengar teriakan dan mengikutinya untuk menemukan alien yang hendak menghabisi temannya juga, tetapi tiba-tiba Kishimoto menerjang pria itu dan membuatnya terlempar ke dinding.
Pakaiannya bersinar biru, yang berarti memberinya kekuatan dan kecepatan yang lebih baik. Ketika alien itu pulih, Kei bergegas bersembunyi di balik sebuah van. Alien itu menyerang Kato dan Kishimoto, membuat mereka terlempar bersamaan. Namun, Kishimoto tidak terluka berkat pakaian pelindungnya. Melihat ini, Kei membuka kopernya tetapi mendapati isinya kosong. Ketika alien itu mengejarnya, Kei menyelinap di sekitar van dan memukul kepala pria itu dengan koper dari belakang. Dengan marah, alien itu meraung dan menghancurkan lampu jalan. Ia mengangkat lengannya untuk menyerang Kei, tetapi pada saat itu seikat kabel muncul dan melilit alien itu untuk menjebaknya. Kemudian Nishi mematikan kamuflasenya dan mencoba memberikan pistol kepada Kei, mengatakan bahwa Kei kreatif dengan koper itu sehingga ia pantas mendapatkan poin. Kei mengangkat pistol tetapi ia tidak berani menembak, jadi Nishi mengambilnya kembali dan membunuh alien itu sendiri. Setelah itu, keempatnya dikirim kembali ke ruangan putih tanpa noda darah. Yang mengejutkan mereka, Suzuki juga muncul dan Nishi menjelaskan bahwa selama mereka belum sepenuhnya mati, mereka akan dihidupkan kembali dan luka-luka akan disembuhkan tidak peduli seberapa seriusnya. Ia menyebut bola itu sebagai Gauntz saat hitungan mundur akhirnya berakhir. Kemudian sistem memberikan poin untuk misi tersebut. Semua orang mendapatkan 0 dan hinaan kecuali Nishi, yang mendapatkan 5 poin dan sekarang telah mengumpulkan 79 poin. Foto-foto orang yang meninggal di garasi ditambahkan ke daftar panjang semua orang yang telah meninggal dalam acara tersebut. Nishi menjelaskan bahwa misi mereka adalah membunuh penjajah luar angkasa dan menyebut beberapa kematian sebagai hal yang keren, menyebabkan Kato mencengkeram tudung jaketnya dan bertanya mengapa dia tidak membantu mereka. Menggunakan kekuatan kostumnya, Nishi dengan menyakitkan melepaskan tangan Katie sambil menyebutnya munafik. Dia hanya berhenti ketika Ka mengancam akan menembaknya. Ka menginginkan lebih banyak jawaban, tetapi kemudian Gauntz bersinar dan semua orang menghilang. Keesokan paginya, Ka bangun di kamarnya dan menganggap semuanya hanyalah mimpi. Namun, di stasiun kereta bawah tanah, ia melihat tanda tentang 2 penumpang yang tertabrak kereta. Kemudian di kampus, beberapa mahasiswa membicarakan hal buruk tentang Ka sementara Kojima diam-diam menggambarnya. Setelah kelas, ia mencoba berteman dengannya, tetapi Ka tidak terlalu memperhatikannya. Sore harinya, Ka mencoba mengunjungi Kato di alamat lamanya, tetapi bangunan itu telah digantikan oleh tempat parkir. Kemudian ia mencari di jalan tempat misi itu terjadi dan menemukan dinding-dinding yang hancur oleh alien tetapi garasi itu kosong dan bersih. Pada saat itu, Kishimoto tiba dan mengatakan bahwa ia juga mengingat semuanya, ia bahkan memiliki setelan itu. Ini menegaskan bahwa itu nyata tetapi mereka tidak dapat pergi ke polisi karena tidak ada yang akan mempercayai mereka. Kemudian Kishimoto bertanya kepada Kei apakah ia dapat tinggal di rumahnya. Ketika mereka sampai di sana, ia menjelaskan bahwa ia tinggal bersama pacarnya dan mereka baru saja putus. Ia mencoba menghapus dirinya sendiri di kamar mandi tetapi malah terbangun di ruangan putih. Kishimoto memiliki jaket yang dipinjamkan Kato padanya dan di dalam saku jaket itu, mereka menemukan buku catatan Kato. Ka membacanya untuk mencari alamat baru dan mengetahui bahwa Kato sedang dalam masa percobaan. Dia ingat bahwa Kato tidak pernah bersekolah di SMA dan ayahnya kasar, yang bisa menjelaskan kehidupan yang berujung pada kejahatan. Sementara itu, Kato mengalami mimpi buruk tentang kematian anak alien. Saat bangun, dia pergi ke kamar mandi dan saudara laki-lakinya, Ayumu, memeriksanya, tetapi Kato mengatakan semuanya baik-baik saja. Setelah anak laki-laki itu kembali tidur, laser biru membawa tubuh Kato dan mengirimnya ke ruangan putih. Ka dan para penyintas lainnya dari misi terakhir sudah ada di sana ditambah 3 orang baru yang terdiri dari seorang wanita muda, seorang nenek, dan seorang anak yang menangis. Gantz memainkan lagu bangun tidur dan memberitahu mereka bahwa target hari ini adalah alien Tanaka. Nishi memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah bisa lolos dari Gantz dan kematian apapun hanya akan digantikan. Dan Kato menyadari bahwa Nishi menggunakan ketiga pria itu kemarin sebagai umpan. Kemudian Nishi dan 2 orang baru sudah diteleportasi sehingga yang lain bergegas mengambil senjata dan pakaian antariksa. Anak dan nenek adalah orang pertama yang muncul di tempat parkir dan mereka segera ditemukan oleh alien, yang membuka mulutnya untuk memperlihatkan cahaya terang. Ketika Kei juga tiba, dia merasa ngeri melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Alien itu menunggu di dekatnya sambil mendengarkan musik dan Kei ingin menembaknya, tetapi tangan pistolnya belum selesai muncul. Ketika alien itu melihatnya, ia melepaskan tembakan, dan Kei membela diri di detik terakhir. Kei terkena ledakan tetapi kostumnya melindunginya, sementara tembakannya sendiri menghancurkan bom box alien itu. Marah, alien itu menembak lagi,
tetapi kali ini mengincar Nishi untuk membuatnya keluar dari mode kamuflase. Nishi mendarat di atas ventilasi dan alien itu melompat untuk menyerangnya hingga menembus ventilasi tersebut. Di lantai bawah, mereka mendarat di atas sebuah mobil dan alien itu mulai memukuli Nishi. Kekuatannya begitu besar sehingga merusak kostumnya, dan alien itu bersiap untuk menembaknya. Setelah ragu-ragu, Kato melompat dan menangkap alien itu agar menembak dinding sebagai gantinya. Ketika mereka jatuh ke lantai, alien itu menoleh dan bersiap untuk menembak lagi, tetapi Kato melompat untuk membuatnya gagal lagi. Alien itu mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya, tetapi Kato mulai meremasnya dengan kekuatan yang diberikan oleh kostumnya dan berhasil melumpuhkannya. Kei bergegas memeriksa Nishi yang berdarah, yang menyuruhnya mendapatkan 100 poin untuk menghidupkannya kembali lalu meninggal. Tiba-tiba alien muncul di belakang Kato dan memukulnya hingga jatuh. Kemudian alien itu berbalik dan menembak Kishimoto. Namun Kato menerjangnya untuk menyelamatkannya dan tembakan itu malah menghancurkan beberapa mobil. Alien itu mulai menyerang Kato, yang mendorong Kishimoto menjauh untuk melindunginya lagi. Kei ingin menembaknya, tetapi dia tidak bisa karena itu akan melukai teman-temannya. Ketika alien itu bersiap untuk menembak Kato, Kishimoto mengambil pipa dan mulai memukul kepalanya dengan pipa itu, menyebabkan tembakan itu malah menghancurkan saklar listrik. Makhluk itu mengejar Kishimoto dan meraih lengannya sehingga dia menendangnya di selangkangan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu melemparkannya dan Kato menangkapnya tepat waktu. Setelah itu alien itu mengejar Ka dan memojokkannya ke sebuah mobil untuk mulai memukulnya. Pakaian Kei mulai mengembang dan memberinya kekuatan yang cukup untuk meninju alien itu, membuatnya menabrak langit-langit. Ketika alien itu mencoba menyerangnya lagi, Ka mulai meninjunya ke sebuah mobil dan mereka akhirnya jatuh melalui jendela. Sekarang alien itu dapat mulai memukulnya lagi dan membuka mulutnya untuk bersiap menembak, namun Ka menutupinya dengan pistolnya dan menembak untuk menghancurkan kepalanya dari dalam. Alien itu mati akibat ledakan kecil yang juga menghancurkan mobil, dan yang lainnya khawatir saat mereka mulai menghilang. Ka kehilangan satu kaki dan satu lengan dan harus menyaksikan tanpa daya bagaimana bensin yang bocor dari mobil menyentuh kotak daya yang rusak, menyebabkan ledakan yang lebih besar. Di ruangan putih, Kato menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada Gons, lalu mengaktifkan dan membawa K2 dalam keadaan sehat sempurna. Tidak ada yang mendapatkan poin kecuali K, yang mendapatkan 7 poin. Sebuah pesan mengatakan masih ada 93 poin lagi sebelum menambahkan kematian hari ini ke koleksi. K bertanya apa yang terjadi ketika seseorang mendapatkan 100 poin, jadi Gons menjelaskan bahwa mereka dapat memilih antara membangkitkan pemain manapun yang mereka sukai atau menghapus ingatan mereka dan dibebaskan. Keesokan paginya, Ka bangun dengan setelan itu masih terpasang dan dia mengujinya dengan menghancurkan panci hanya dengan tangannya. Setelah menutupi setelan itu dengan pakaian biasa, Ka menghabiskan harinya melakukan beberapa tes seperti melakukan lompatan besar di seluruh kota. Ketika dia hendak menguji apakah dia bisa melakukannya di atap, dia mendapat telepon dari Kojima untuk mengundangnya ke kedai kopi. Mereka bertemu untuk makan camilan dan Kojima berbagi karya seninya. Sebagai balasannya, Ka berbagi bahwa dia dulu melindungi Kato dari anak laki-laki jahat di sekolah. Sementara itu, Kishimoto mengunjungi Kato untuk mengembalikan jaketnya. Dia mengaku bahwa dia berada di penjara anak karena membunuh ayahnya, yang selalu pulang dalam keadaan mabuk dan memukuli seorang Yumo. Kemudian Kato menonton berita dan melihat polisi menyelidiki kerusakan di garasi. Ayumu memberitahunya bahwa akhir-akhir ini dia bermimpi bahwa saudara laki-lakinya menghilang. Tetapi Kato meyakinkannya bahwa dia tidak akan pergi kemanapun. Malam itu para pahlawan dipanggil kembali ke ruangan putih dengan pemain baru. Misi hari ini adalah makhluk yang dikenal sebagai alien pemarah. Kato meminta para pemain baru untuk mengenakan pakaian pelindung dan mengambil senjata, tetapi seorang biksu memprotes dengan mengatakan ini adalah pekerjaan iblis. Hal itu membuat Kato panik dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin melihat kematian lagi. Ka mencoba menenangkannya dan terjadilah perdebatan, yang kemudian terinterrupted ketika Gauntz mulai mengirim mereka ke misi. Kelompok itu dibawa ke sebuah museum dengan 2 patung besar di pintu masuknya. Salah satunya pasti alien itu, tetapi sebelum mereka dapat mendiskusikan rencana, seorang pemain baru menembak patung sebelah kiri dan menghancurkannya. Pada saat itu, patung sebelah kanan mulai bergerak dan mencoba menginjak para pemain, yang berhasil menghindar tepat waktu. Semua orang mulai berlari sementara alien itu terus menggunakan tinju atau kakinya untuk mencoba membunuh mereka, tetapi terlalu lambat. Biksu itu berlari ke museum dan bersembunyi di dalam ruangan yang penuh dengan seni Buddha, di mana dia mulai berdoa. Setiap kali dia menutup matanya, sebuah patung di ruangan itu mendekat kepadanya.
Di luar, dia mengelilingi patung itu untuk mencoba memberikan pukulan mematikan. Tetapi patung itu melompat tinggi dan mendarat dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga gelombang kejutnya membuat semua orang terlempar. Mendengar semua ini, seorang pemain baru yang ketakutan bersembunyi di ruangan yang sama dengan biksu itu. Ka menyuruh Kato untuk mengevakuasi yang lain sebelum mengejar patung itu lagi, melompat sangat cepat untuk menghindari tendangan. Kemudian Ka meluncur di bawah patung dan menembak kakinya, menyebabkan anggota tubuh itu meledak dan patung itu jatuh menimpa pemain baru lainnya. Karena patung itu sekarang lemah, Kei menembaknya di wajah dan menyebabkan ledakan besar yang membunuh alien itu. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, tetapi Kato menegurnya karena dia telah menyebabkan seorang pemain terbunuh. Kei mengatakan itu adalah kesalahan Kato karena tidak mengevakuasi semua orang seperti yang dia minta. Di ruangan putih, penghitung waktu Gansu diatur ulang. Pada saat itu, seorang pemain baru yang terluka parah keluar dari museum dan kelompok itu menyimpulkan ada alien lain. Kei, Kato, dan Kishimoto masuk ke dalam dan menemukan biksu itu mati di ruangan Buddha. Tiba-tiba sebuah patung dengan banyak lengan menyerang Kei, yang menangkis serangan itu dengan senjatanya dan dilucuti senjatanya dalam proses tersebut. Kemudian patung itu mulai berulang kali menusuk Kei sampai Kato menyeretnya pergi. Dia meninggalkan Kei bersama Kishimoto, mengatakan bahwa sekarang giliran Kishimoto untuk bertarung melindungi temannya seperti yang dulu dilakukan Kei untuknya di sekolah. Setelah itu, Kei mengendap-endap di sekitar ruangan dengan pistol siap di tangan. Berkat pantulan di kaca, dia melihat alien muncul di belakangnya dan menghindari serangannya, menyebabkan beberapa karya seni malah rusak. Tiba-tiba alien itu mulai berbicara, menunjukkan bahwa manusialah yang menyerang lebih dulu dan membunuh teman-temannya. Merasa bersalah, Kato menurunkan senjatanya, tetapi alien itu menyerang lagi dan melucuti senjatanya. Kemudian alien itu mengumumkan ingin membalas dendam, tetapi pada saat itu ia meledak akibat tembakan Kishimoto. Sayangnya, alien itu berhasil menghindari serangan dan mengenai Kishimoto hingga terjatuh. Ia membuka lengannya dan memperlihatkan lebih banyak pedang, lalu berdiri di sana seolah-olah itu adalah patung sungguhan. Kato mengambil pedang dari kostumnya dan menyerang alien itu, memulai pertarungan pedang yang sengit. Alien itu jelas jauh lebih kuat dan dengan mudah mengalahkan Kato, melemparkannya jauh. Kishimoto menangkapnya di udara sementara patung itu mendekat untuk membunuh Kato. Namun, Kishimoto melompat untuk melindunginya dan tertusuk oleh beberapa pedang sekaligus. Ia jatuh ke pelukan Kato dan dengan napas terakhirnya ia mencoba menciumnya, tetapi meninggal sebelum bibir mereka bertemu. Kato yang marah menyerang patung itu lagi, tetapi alien itu hanya menggunakan pedang untuk melemparkannya ke sana kemari sambil menebas seluruh tubuhnya, lalu menghabisinya dengan beberapa tusukan. Setelah melemparkan tubuh itu ke arah Ka, alien itu mengatakan akan menghancurkan semuanya sebagai balas dendam. Melihat semua temannya mati, Ka memaksakan tubuhnya yang lemah untuk berdiri dan mengaktifkan kostumnya ke kekuatan maksimum. Alien itu dengan mudah menangkis serangannya dan mulai menggerakkan lengannya, sehingga Ka harus melompat menghindar. Kemudian dia melihat sebuah pistol tersangkut di pagar, jadi dia melompat lagi untuk menghindari pedang dan mengambilnya. Ketika alien itu cukup dekat, ia melepaskan tembakan, namun makhluk itu menangkis tembakan dengan pedangnya. Selanjutnya alien itu menjatuhkan patung Buddha kecil ke tanah. Patung itu mulai retak dan membesar, menjadi sangat besar sehingga menghancurkan tangga dan menembus atap. Dalam prosesnya, tangan raksasanya telah mengangkat Ka dan sekarang bertepuk tangan untuk membunuhnya, tetapi Ka malah jatuh. Dia mulai berlari tetapi berhenti ketika mendengar suara Kato dan menerima pistol temannya. Ka melepaskan tembakan dan patung itu mencoba menangkapnya, tetapi malah tangannya yang meledak. Kemudian Ka berlari ke lengan patung itu tetapi ketika mencapai wajahnya, dia ditanduk dan jatuh. Menolak untuk menyerah, Ka meninju wajah patung itu dan malah ditelan. Sekarang dia berada di dalam makhluk itu, Ka dapat menembak ke sekelilingnya dan membunuh alien itu dengan ledakan besar. Setelah itu, Ka berlari untuk memeriksa Kato tetapi menghilang sebelum dia bisa membantu. Suzuki dan seorang pendatang baru sudah berada di ruangan putih, tetapi yang lain belum. Gans memberi Ka 13 poin sebelum menambahkan foto-foto baru ke daftar orang mati. Begitu Kei melihat Kishimoto dan Kato, dia meminta untuk membawa teman-temannya kembali, tetapi Gans mengingatkannya bahwa dia membutuhkan 100 poin. Keesokan harinya di stasiun, Kojima memperhatikan bahwa Kei sedang dalam suasana hati yang buruk dan menawarkan bantuan, tetapi Kei mengabaikannya. Kemudian seorang anak mulai menangis karena topinya jatuh di rel, jadi Kei melompat dan mengambilnya, membuat anak itu sangat senang. Pada saat itu kereta muncul tetapi Kei tidak bergerak.
Jadi Kojima segera menyeretnya kembali ke peron untuk menyelamatkannya. Dia menangis sambil menjelaskan bahwa dia menyukainya dan Kei berjanji padanya bahwa dia tidak akan mati. Kemudian Kei mengunjungi Yumu untuk menyampaikan kabar buruk. Malam itu, Kei muncul kembali di ruangan putih, tempat Suzuki dan beberapa orang baru menunggu. Kemudian Gauntz mulai memainkan lagunya untuk mengumumkan misi baru. Sementara itu, Kato muncul di tengah kerumunan di luar museum. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.